Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Tadi dikatakan istri Nabi ada 11, sebenarnya 11 atau 9, totalnya 11 gitu kan. Tapi ada yang meninggal, kemudian tertinggal 9. Itu tentu ada di buku Mahkota Pengantin yang pernah saya berikan rujukan juga di dalam materi-materi kita. Di Indonesia jika bulan Ramadan mendekati akhir Idul Fitri, sering terjadi perselisihan penentuan jatuhnya Idul Fitri. Padahal tidak boleh berpuasa di hari raya. Bagaimana menyikapi hal ini Ustaz? Kalau saya Allah alam masih kembali kepada pemerintah. Kembali kepada pemerintah, di sana ada MUI, di MUI ada Muhammadiyah, ada NU, ada macam-macam ormas Islam di situ. Udahlah, kita bersatu di bawah pemerintah. Yang penting puasanya 30 hari maksimal. Tidak boleh 31 hari, itu tidak boleh. Ya, karena memang penentuan 29 atau 30 hari, kan gitu. Karena kata Nabi SAW, fa'in gumma alaikum fa'atimus siyama thalathun. Kalau seandainya tertutup bagi kalian, maka sempurnakan 30. Memang dalam hitungan hijriyah 29 atau 30 hari saja, nggak lebih daripada itu. Kalau pemerintah menambah sampai 31 hari, nah itu nggak boleh diikutin. Tapi kalau hanya beda 1 hari, itu kan apalagi memang mereka tidak mungkin, saya yakin teman-teman di bumi ini nggak mungkin ceroboh. Masa mereka lebih jeli, kita lebih jeli daripada mereka dan mereka mau menganggap remeh, sudahlah karena ego kemudian biarin aja puasa. Enggak kok. Saya kadang-kadang kalau mau tiba Idul Fitri, saya telepon teman-teman di MUI, ada yang saya kenal, bagaimana akhi? Oh ya, ini sudah 27 titik melihat tapi belum ada yang kelihatan, gitu kan? Atau kalau ada yang melapor maka dipastikan dulu orangnya, benar nggak, gitu kan? Ini ada orang-orang, 1 orang, 2 orang lalu kemudian memaksakan diri untuk membenarkan, sementara ada tim yang di atas gunung melihat itu, gitu kan? Dengan alat-alat maka belum juga kelihatan, maka nggak ada masalah. Kalau hanya pas waktu 29 atau 30 hari maka belum melanggar sunnah Nabi SAW. Ikuti pemerintah dan jangan sampai berselisih selama itu masih dalam koridor, ada dalil yang menjelaskannya. Ketika sholat Idul Fitri atau Idul Adha, ada sholat sunnah sebelum sholat Idul Fitri seperti sholat wudhu, sholat duha, tahiyat masjid. Tidak ada ini. Idul Fitri dan Idul Adha kan dikerjakan di lapangan. Tidak ada sholat sebelumnya dan tidak ada sholat sesudahnya. Kalau berhubungan dengan Idul Fitrinya ya. Tapi kalau kita memang diadakan di masjid karena hujan besar, gitu kan. Kemudian kita datang pada saat matahari sudah terbit ataupun belum, mau lebih cepat agar dapat tempat di masjid karena di luar di lapangan tidak dipakai karena hujan, sekali lagi becek misalnya, maka boleh orang sholat tahiyat masjid. Tapi tidak ada hubungannya dengan Idul Fitri dan Idul Adha, karena tidak ada hubungannya dengan sholat-sholat ini. Ini sholat cuma datang ya, dikerjakan seperti 2 rakaat yang sudah diketahui, awalnya dimulai dengan 7 takbiratul takbir selain takbiratul ihram dan 5 selain takbiratul intikal di rakaat kedua. Kemudian setelah itu sholat seperti biasanya umumnya sholat sunnah, sholat 2 rakaat, dan tidak ada sholat sebelum ataupun sesudahnya. Kalau misalnya sesudah itu, sesudah orang bubar, Anda ingin sholat duha misalnya, sholat boleh. Kalau di masjid silakan, tapi lebih afdal sholat di rumah. Ustaz, saya tidak pernah berpuasa dari kecil sampai sekarang dan sudah hampir 1 tahun ini saya terkena sakit MAH yang lumayan kuat mungkin ya. Pertanyaan saya, bagaimana saya mengganti puasa yang selama ini saya tinggalkan, dan kalau saya tidak mampu berpuasa apa saya boleh membayar fidyah? Pertama sekali saya ajak Anda bertobat kepada Allah SWT, tobat nasuha, dengan beristighfar kepada Allah, ya, menyesali perbuatan tersebut dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan. Bisa saja penyakit Anda justru karena Anda tidak puasa. Karena pernah terjadi kejadian yang sama di Saudi. Ada orang subhanallah kaya raya, setiap kali tiba Ramadan pasti dia berangkat ke Eropa sama anak istrinya agar tidak puasa, selalu dapat rukhsah terus, safar terus gitu. Mereka pulang pas sudah Idul Fitri di Saudi, selalu begitu. Subhanallah, kisah nyata, 1 hari dia kena penyakit di perutnya dan setiap diperiksa sama dokter tidak pernah diketahui ini tidak terdeteksi penyakit apa nih. Semua dokter spesialis sudah didatangin di seluruh Eropa dengan biaya yang mahal, tidak pernah terbukti. Sampai dia temui ada 1 dokter spesialis memang khusus penyakit perut, itu di Jerman, dan orang ini beragama Katolik, sudah lama mau masuk Islam gitu kan. Orang ini lalu berkata, kamu dilihat semua resepnya, obatnya, dokter-dokter yang sudah didatangin ini semua luar biasa ini. Ini sudah dokter-dokter kelas internasional, spesialis semua, resep obatnya sudah obat-obat yang paling mahal gitu kan. Ternyata tidak, dia pun dokternya tidak deteksi penyakitnya. Lalu dia mengatakan, kamu tiba-tiba, kamu muslim sebenarnya. Kebetulan waktu itu bulan Sya'ban, sudah dekat Ramadan. Dia bilang, setahu saya orang Islam itu ada bulan puasa setahun sekali. Nanti sebentar lagi tiba, coba kamu terapi puasa. Coba kamu puasa, dia bilang gitu.
Maka orang ini pun tiba-tiba tersentuh karena selama ini dia tidak terfikir lagi, karena memang sudah ditinggalin sama dia. Dia bilang dia dicerita sama dia waktu dia tobat seperti apa. Dia pulang ke Riyadh, kemudian dia berpuasa. Mulai Ramadan dia ikut puasa sama istrinya, sama anaknya. Subhanallah, dari hari pertama puasa sampai terakhir bisa puasa dan penyakit perutnya hilang. Nggak ada penyakit perutnya. Setelah Idul Fitri dia kembali ke dokter yang sama lalu diceritakan sama dia. Dia bilang saya nggak rasa sakit sama sekali dan memang saya selama ini meninggalkan puasa kewajiban agama saya, maka sekarang saya tidak akan tinggalkan puasa lagi. Obat-obat ini semua akan saya buang, gitu kan. Dokternya pun mengeluarkan Quran terjemahan dalam bahasa Jerman dari Latin, dan dia katakan saya sudah lama mau masuk Islam sebenarnya, tapi saya ingin bukti yang saya bisa lihat dengan mata kepala saya. Sekarang saya sudah lihat, maka syahadat dokter itu gara-gara kejadian tadi. Maka bisa saya teman-teman sekalian, ini karena penyakit anda datang justru karena tidak puasa. Jadi kan melanggar hukum Allah sementara karena Allah yang ciptakan anda, penyakit anda dan juga yang memerintahkan puasa itu. Saran saya justru coba puasa. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Ramadan nanti datang ini coba puasa. Atau sekarang coba dengan taubat malam ini, sekarang juga taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepadanya, mohon ampun kepadanya. Kemudian ya, anda coba berpuasa. Misal besok ada keringanan, anda puasa. Orang lagi banyak puasa Kamis besok, insya Allah anda niat puasa wajib Ramadan. Insya Allah kalau niatnya ikhlas, saya yakin Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Allah lebih menyayangi kita daripada ibu kita sendiri. Gak mungkin Allah membiarkan hambanya yang mau bertaubat kemudian disiksa, itu saya rasa gak mungkin. Maka insya Allah saya berharap Allah Subhanahu wa taala akan membalas dan memudahkan anda. Ini saran saya yang pertama. Kalau memang luar biasa, artinya memang sampai anda puasa pun ternyata gak bisa, gak mampu, ya taubat kepada Allah dan bayar fidyah. Berapa jumlah hari yang anda tidak puasa selama balik ya. Kalau dari kecil tidak dihitung kecuali balik. Misal anda sekarang umur 25 tahun misalnya, baliknya umur 14 atau 15 tahun. Misal 10-11 tahun, berarti kalau kita hitung 30 hari dikali 10 berarti 300 hari. Tinggal dikali satu harinya 2,5 kilo beras. Semampunya, ya, kita keluarkan semampunya. Misal keluarkan hari ini 2,5 kilo, mungkin akhir bulan depan baru kita keluarkan lagi. Pokoknya dibayar, buat jadwal, ini berarti 300 hari utang saya karena 10 tahun. Ini contoh saja, ini contoh saja. Maka ini yang cara terbaik, tapi saran saya tetap kembali kepada yang pertama. Insya Allah, Allah itu maha penyayang dan maha pengasih, dia akan mudahkan hambanya yang mau bertaubat. Apabila kita melakukan dosa-dosa di bulan Ramadan, hukumannya akan dilipat gandakan. Apakah hukumannya dilipat gandakan? Sebagaimana kalau kita melakukan amal kebaikan akan mendapatkan pahala berlipat ganda. Saya pribadi belum pernah mendapatkan dalil. Apakah orang kalau berbuat dosa Ramadan dilipat gandakan? Allahu alam. Saya tidak pernah dapat dalil. Tapi kalau 4 bulan yang lainnya, seperti tadi Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram, ini memang ada pendapat ulama. Karena makna minha arba'atun hurum dalam surah At-Taubah ayat 36, di antara 12 bulan ada 4 bulan yang dimuliakan. Kata para ulama tafsir ya, nah ini ulama-ulama tafsir seperti Qurtubi mengatakan dalam Jami' Ahkam Al-Quran, tafsir beliau di juz ya, kalau nggak salah juz 8 yang membahas masalah At-Taubah ini, beliau mengatakan Allah tidak mengharamkan atau memuliakan sebuah tempat seperti Mekah dan Madinah serta Masjid Aqsa, dan juga bulan seperti Zulhijjah, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram ini, kecuali Allah akan lipat gandakan pelaku kebaikan dan lipat gandakan juga hukuman bagi pelaku dosa. Tapi beliau tidak paparkan di situ masalah Ramadan, dan saya pribadi belum pernah menemukan Ramadan akan dilipat gandakan dosanya. Karena yang ada hadis justru apa tadi? Neraka ditutup. Neraka ditutup. Artinya kemungkinan besar maknanya adalah dosa-dosa tetap akan sama, bahkan lebih ya, dimudahkan untuk tidak langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berharap rahmat Allah. Tentu ini bukan memudah-mudahkan supaya orang bermaksiat, tidak, gitu kan. Dan alhamdulillah mudah-mudahan lebih baik lagi Indonesia. Kadang-kadang Ramadan kita tahu sudah ditutup tempat-tempat kemaksiatan, gitu kan. Berkuranglah orang-orang minimal perbuatan-perbuatan dosa ini. Mudah-mudahan juga kedepannya seperti itu. Ya. Apakah zina mata membatalkan puasa? Tentu saja tidak. Tapi dia berdosa. Melihat yang haram berdosa dan tidak membatalkan puasa. Karena yang membatalkan puasa jelas makan, minum, berhubungan biologis sampai klimaks, gitu kan, atau melakukan onani atau masturbasi dan seterusnya. Ini semua apa yang dilakukan ini semua ini bisa membatalkan puasa kalau sampai klimaks. Kalau tidak, maka ini adalah dosa kalau bukan sama pasangan halal. Tapi kalau suami istri masih dibolehkan. Makanya Aisyah berkata dalam riwayat Bukhari radhiyallahu anha, Rasulullah SAW tetap mencumbui kami walaupun di bulan Ramadan, tetapi Rasulullah adalah laki-laki yang paling bisa mengontrol hawa nafsunya, gitu kan. Tapi ini harus dijaga, gitu kan. Allahu alam, kalau saya sama antum ini lebih baik jauh-jauh gitu.
Apakah makan di depan orang yang berpuasa dosanya sama dengan berzina di dalam masjid? Allahu alam. Ini dari mana nih? Kok perumpamaannya disamakan dengan zina dalam masjid? Zina dosa besar dalam masjid lagi. La ilaha illallah. Ini tidak ada dalilnya, Allah alam. Saya tidak tahu itu. Ya. Yang jelas orang makan di depan orang puasa tidak dosa, ya tidak dosa dia, tapi itu makruh hukumnya. Kalau memang dia ada uzur, memang dia, misal seorang istri lagi haid, suaminya lagi puasa, kemudian dia masak di dapur karena dia mau makan, dia berbuka puasa, adabnya dia nggak makan depan suaminya. Tapi kalau dia makan depan suami atau depan orang puasa, kalau dia punya uzur nggak berdosa dia, nggak berdosa. Ya, ini juga hal-hal mendasar yang mesti diketahui. Sebagaimana boleh seseorang muslim, ini fatwa para ulama umumnya, bolehkah seorang muslim menjual makanan di bulan Ramadan? Boleh. Karena ada orang yang ada udurnya, ada orang musafir, ada orang non muslim, gitu kan, ada orang yang haid dan nifas, ada orang yang sudah udur, banyak gitu kan. Jadi bukan berarti harus diharamkan semua orang, enggak. Nanti akhirnya orang Islam enggak punya makanan, akhirnya beli sembarangan dari orang non muslim. Enggak, ini masih boleh, tapi tentu ada adab-adabnya, gitu kan. Ada adab-adab yang harus diketahui. Jika seseorang tidak berpuasa karena udur, namun ingin mendapatkan fadilah puasa Ramadan, maka dia membuka puasakan orang yang puasa. Apakah dia mendapatkan pahala orang yang puasa? Apakah dia dikatakan berpuasa juga sebagai gantinya karena tidak berpuasa? Dapat pahala puasa orang yang buka puasa itu, yang dibuka puasakan, tapi dia tetap punya kewajiban membayar. Kalau punya udur ya enggak, ya insya Allah tidak. Tapi dia harus bayar fidyah. Udur ya. Satu-satunya orang yang tidak bayar fidyah ini kalau saya tidak salah kata ulama adalah orang gila. Kalau dewasa ya sudah balik, orang gila. Selain daripada ini harus kena fidyah. Tentu anak kecil kita nggak bahas ya. Nah, anak kecil memang belum ada kewajiban. Tapi orang dewasa yang sudah balik yang tidak ada sama sekali bayar utang Ramadan dan juga fidyahnya hanya orang gila. Selain daripada ini memang harus bayar. Nah, kalau dia punya udur dia tetap bayar fidyah. Insya Allah dengan bayar fidyah dianggap dia berpuasa karena dia punya udur. Kalau dia buka puasakan orang, dia dapat pahala orang yang dibuka puasakan itu. Ya. Ini berlaku bagi orang yang tidak puasa atau orang yang berpuasa. Gitu ya. Kalau dia sengaja tinggalkan puasa Ramadan, tidak ada udur, tidak ada rukhsah, kemudian dia buka puasakan orang, dia dapat pahala buka puasa orang itu, tapi dia tetap dihisab sama Allah karena tidak berpuasa. Ada rukun Islam yang dia tinggalkan, gitu kan? Jika tidak puasa Ramadan, maka wajib diganti. Apakah jika sholat yang ditinggalkan juga wajib diganti? Tidak. Dan ini subhanallah dijelaskan dalam hadis Bukhari. Pernah ada seorang wanita bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, berkata, ya wahai Aisyah, kenapa kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk membayar puasa Ramadan dan tidak diperintahkan untuk mengqadha atau membayar sholat? Lalu Aisyah berkata kepada wanita tersebut, apakah kamu dari Haruri? Haruri ini sebuah wilayah di Irak ya. Di situ banyak kaum Khawarij. Khawarij ini punya ciri khas. Mereka itu memukul rata semua orang-orang yang berbuat salah. Jadi kalau misalnya orang ini ya tidak sholat 50 tahun misalnya, dia baru sadar di tahun 51, dia harus mengqadha 50 tahun sholatnya. Itu enggak ada dalam Islam ini. Memang tidak ada perintahnya. Lalu perempuan itu mengatakan, saya bukan dari Haruri, saya dari Madinah, cuman saya enggak ngerti. Kata Aisyah radhiyallahu anha, begitulah kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengqadha puasa Ramadan dan tidak mengqadha sholat kami. Udah, lewat sholat tidak lagi qadha, kecuali orang yang punya uzur. Ketiduran, anda tidur sholat subuh, bangun jam 7, tetap wajib sholat. Jam 8 bangun, wajib sholat. Ada udurnya, ketiduran. Gitu kan? Bukan tidur-tiduran ya, bukan sengaja. Memang punya udur, ketiduran, kebablasan bangun sudah terbit matahari, wajib sholat. Nggak bisa enggak. Kalau orang sengaja tinggalin sholat, nggak ada lagi qadhanya. Memang sudah begitu perintah agama. Bagaimana jika tidak dapat mengganti puasa Ramadan misal karena hamil, bolehkah membayar fidyah? Tadi sudah saya jawab boleh. Atau lebih afdal menggantinya dengan puasa? Lebih afdal puasa, dan lebih afdal lagi kalau digabungkan antara bayar puasa dengan fidyahnya. Ya. Bagaimana cara menghindari buka bersama acara-acara yang sering dilakukan di bulan Ramadan dengan teman-teman kantor karena sering jadi tertinggal sholat tarawih berjamaah? Buka puasa saja, ikut sama teman-teman, ambil minuman, ambil kurma, sholat. Gitu. Ingatkan sholat, yuk sudah maghrib, masa puasa nggak sholat? Nggak apa-apa, bahasakan begitu. Kalau mereka tidak mau ya kita sholat, gitu kan? Kalau perlu pada saat mau diundang buka puasa sampaikan pada panitia, ini ada sholat berjamaah enggak nih? Kalau sholat berjamaah saya ikut, kalau enggak ya saya nggak ikut, gitu kan? Sebab percuma kita puasa, jadi kita sambil gunakan itu untuk berdakwah, dakwahi mereka, gitu kan? Mungkin subhanallah panitia akhirnya siapkan tempat buka puasa, tempat sholat di situ, ya sholat aja kalau memang jauh masjidnya, sholat aja di tempat buka puasa. Gitu. Kita sekarang pikir diri kita ke depan bagaimana bisa selamat.
Berapa lama puasa Nabi Daud alaihissalam waktunya? Apakah sama seperti puasa sunnah Senin Kamis? Ya tentu saja tidak ada batas waktu ya. Setiap saat kita mampu kita kerjakan. Sudah saya sebutkan tadi. Ada sebagian kaum muslimin yang berpuasa Ramadan tapi mereka meninggalkan sholat fardu. Apakah ibadah puasa mereka diterima? Sementara banyak hadis yang mengancam orang-orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Kalau dia meninggalkan sholatnya jahdan, ini sudah kita jelaskan di bab sholat, dengan cara membangkang, maka itu tidak diterima, udah batal, karena dia sudah dianggap kufur ya. Meninggalkan sholat jahdan itu tidak ada sholat, nah, itu maka sudah nggak diterima, biar dia puasa percuma. Kalau dia takasulan, malas-malasan, maka insya Allah puasanya diterima, tapi dia berdosa dengan meninggalkan sholatnya. Ini tetap harus diingatkan gitu.